Salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8 ya. Ketemu lagi dengan Pak Wandri ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya dari video sebelumnya, yaitu garis singgung persekutuan dalam ya, masih di garis singgung. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, belajar garis singgung persekutuan luar ya. Disingkat 4 huruf GSPL. Selain materi, nanti ada latihan soal, ya, ada 2. Kita belajar dari pembahasannya, ya. Jika ada yang kurang paham dari awal sampai akhir, silahkan boleh tanyakan nanti di kolom komentar. Kita mulai ya. Kita mulai dengan ilustrasi di awal nih, tentang garis singgung persekutuan luar. Perhatikan dari gambar sepeda ini ada 2 buah gear ya. Gear yang belakang kecil dan gear yang depan itu besar. Nah, diperjelas ya. Nah, kita lihat ada rantai di dalam gear ini ya, mengelilingi gear ya, atau nanti kita sebut garis ini mengelilingi lingkaran ya. Nah, dengan kasat mata kita melihat bahwa garis ini mengelilingi bagian luar lingkaran yang juga sudah termasuk adalah garis singgung persekutuan luar, gitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri dari garis singgung persekutuan luar? Nah, kita gambarkan dengan sketsanya ya. Ada 2 buah lingkaran M dan N, gitu ya. Di sini yang menjadi garis singgung persekutuan luarnya adalah ini ya, PQ dan RS. Ciri-cirinya sederhana ya, bahwa kedua garis singgung ini, yang persekutuan luar ini, tidak memotong pada jarak kedua pusat lingkaran, gitu ya. Ingat ya, yang GSPD itu memotong jarak kedua pusat, sedangkan yang garis singgung persekutuan luar tidak memotong jarak kedua pusat, ya, hanya kebalikannya saja. Oke, nah udah paham ya? Jadi tahu apa itu garis singgung persekutuan luar. Nah, sekarang kita lanjut dengan bagaimana kita mencari rumus atau panjang garis singgung persekutuan luar. Ini Pak Wandri gambar yang tadi dimunculkan lagi, dibesarin. Nah, oke. Di sini ada 2 buah lingkaran ya. Lingkaran yang pertama M, yang kedua N. Yang pertama memiliki jari-jari MP diwakili oleh R1. Kemudian yang kedua memiliki jari-jari NQ diwakili oleh R2. Kemudian jarak kedua pusat dari M ke N itu diwakili huruf P. Yang menjadi garis singgungnya adalah garis P ke Q ya, diwakili oleh huruf L. Di sini ada lambang siku. Kenapa? Karena di sini menjadi tegak lurus ya. Garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari panjang garis PQ? Nah, kita pakai ilustrasinya sama halnya kita mencari panjang GSPD di video sebelumnya. Garis singgungnya kita geser. Nah, sekarang garis singgung PQ ini kita akan geser ke bawah, sejajar ya. Kita geser ke bawah sejauh QN ya, sejauh QN atau R2 kita geser nih. Nah, di sini ada titik baru ya, titik D ya, nanti akan memperoleh garis DN gitu ya. Maka ini juga akan tegak lurus ya. Di sini kita buat lambang siku ya. Jadi garis PQ ini panjangnya sama dengan garis DN ya. Sudah kita pindahkan L-nya ke bawah. Kemudian kita lihat R2 di sini ini ya, juga sama panjang dengan panjang dari P ke D gitu ya. Kita pindahkan. Nah, jadi ini ilustrasinya bahwa tadi kita menyebut garis PQ adalah garis singgung persekutuan luar, sekarang diwakili oleh garis ND ya, atau DN ini. Nah, jadi kita punya kesimpulan sedikit ya. Karena PQ dan ND ini sejajar, maka PQ dan ND ini kita sebut garis singgungnya atau panjang garis singgung persekutuan luar. Paham ya? Kita lanjutkan di sini nih. Kita ambil gambar ini,
Mohon diperkecil di sini. Nah, ini gambarnya. Bagaimana kita bisa mencari panjang PQ? Oke, kita fokusnya ke panjang DN aja ya. Karena tadi DN atau MD ini adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, kita arsir daerah yang menjadi ada DN-nya. Ini kita melihat ada sebuah segitiga ya. Nah, kita buang dulu yang tidak pentingnya. Nah, di sini panjang dari D ke M ya, atau garis tinggi pada segitiga ini ya, D ke M itu adalah selisih dari panjang MP atau R1 ya, dikurangi panjang DP atau R2. Sehingga kita tulis di sini panjang MD itu R1 min R2 atau garis tinggi segitiga ini ya. Oke. Ini panjang DN diwakili huruf L. Nah, panjang M ke N diwakili huruf P, gitu ya. Nah, karena dia di sini ya ada lambang siku ya, segitiga MDN ini siku-siku di D ya. Karena itu kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang MD atau L ini, gitu ya. Nah, L di dalam segitiga siku-siku ini bukan sisi miring, ya kan? Sisi miringnya adalah M, N atau P, gitu ya. Jadi kita pakai rumus seperti ini, ya. Nah, ND yang kita carikan ya atau L, MN kuadrat dikurangi MD kuadrat. Ya, ini bukan sisi miring yang ditanya, maka rumusnya dikurangi, masih ingat ya, dengan Pitagoras di MN kuadrat ya, atau jarak kedua titik pusat kuadrat dikurangi, nah ini panjang M ke D atau garis tinggi dalam segitiga ya, MD kuadrat. MD kuadratnya ini diwakili oleh R1 min R2 pangkat 2, itu ya. Nah, atau dengan yang sederhana ya, ini dengan R1 lebih besar dari R2 ya syaratnya tadi ya. Dengan yang kalimat sederhana kita bisa menulis ini rumusnya. L itu garis singgung persekutuan luar, P itu jarak kedua titik pusat, lalu ini dikurangi, buka kurung, kedua jari-jarinya kita kurangi. Tadi dengan catatan R1 harus lebih besar dari R2, lalu nanti pangkat 2. Nah, ini rumusnya kita pakai untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, paham ya? Sedikit. Nah, kita coba dengan contoh soal ya. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Nah, jari-jari lingkaran K dan L berturut-turut adalah 13 cm dan 4 cm, gitu ya. Jika jarak pusat lingkaran K dan L adalah 41 cm, maka tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran itu. Nah, ini perlu kita buat sketsanya dulu ya untuk menjawab soal ini. Mohon dibuat dua buah lingkaran, ada jari-jari K dan KM maksudnya, dan juga jari-jari LM. Ini yang besar 13 ya, yang kecil 4 itu ya. Terus di sini ada jarak kedua titik pusat K dan L 41 ya, ditulis di sini. Ini CM ya. Yang ditanya panjang garis singgung persekutuan luar ya. Berarti misalnya MN ini adalah L ya. Nah, ini yang diketahui tadi ya. Sekarang kita masukkan dengan rumusnya, kita tulis dulu. Nah, rumusnya adalah L sama dengan P kuadrat min R1 kurangi R2 pangkat 2 ya, ini ya rumusnya ya. Kita masukkan semua yang diketahui. Jadi 41 kuadrat dikurangin R1 kurangi R2, 13 kurangin 4 ya, pangkat 2. Kita tulis dulu, 41 kuadrat itu 1681, 13 kurang 4 tadi 9, dipangkatkan 2 jadi 81. Sekarang kita keluarkan 1681 dikurangi 81, yaitu 1600. Jadi L-nya sama dengan akar dari 1600, yaitu 40 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan
lingkaran K dan L ini adalah 40 cm. Bisa ya, soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini ada gambarnya ya. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang B ke N, BN itu 2 cm. Langsung Pak Wandi tulis. Nah, ini. Terus panjang A ke B 12 cm. Nah, berarti garis singgung persekutuan luarnya ya. 12 cm. Kemudian M ke N 13 cm. Ini pusatnya 13 cm. Nah, tentukan panjang AM. Nah, yang ditanya adalah jari-jari gitu ya. Nah, bagaimana menjawab ini? Tetap kita buat dulu rumusnya yang tadi ya. Kita keluarkan rumusnya yang tadi ini. L sama dengan P kuadrat min R1 kurangi R2 pangkat 2 kuadrat. Ini rumusnya. Sekarang tinggal kita balik. Kita mau mencari R salah satunya ya. Bisa R1 atau R2 salah satunya. Maka kita ubah dulu ini tanpa ada akar ya. Jadi ini L pangkat 2. Kita tulis dulu tanpa akar. Jadi L pangkat 2 sama dengan P kuadrat min R1 min R2 pangkat 2 ya. Ini. Kemudian tinggal kita pindahkan saja R1 min R2 pangkat 2 ini ke kiri ya. L pangkat 2-nya pindah ke kanan. Jadi kayak gini. Nah, ya, tinggal pindah ruas aja ya. Yang ini pindah jadi positif, yang L pangkat 2-nya pindah jadi negatif di sini nih. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja ya semua bilangannya. R1 min R2, katakanlah kita tulis gini. R1 min 2, nah, pangkat 2, P kuadratnya berarti 13 kuadrat, L kuadratnya 12 kuadrat. Gitu. Nah, kita garis, terus ini kita tuliskan dulu aja. R1 min 2 pangkat 2 kita tulis. Terus kita keluarkan 13 kuadrat dengan 12 kuadrat. Jadi ini ya 169 kurangi 144. Masih kita tulis ya, R1 min 2 pangkat 2 masih. Terus kita keluarkan hasilnya, yaitu 25. Nah, dari sini, sekarang kita lepas pangkat 2-nya, pindahkan ke kanan menjadi akar. Jadi, 25 ditulis pakai akar. Yang di kiri sudah tidak ada pangkat 2. Nah, sekarang R1 min 2 ini masih kita tulis ya, boleh dilepas kurungnya. Akar dari 25 yaitu 5. Nah, jadi R1 dikurangi 2 sama dengan 5. Maka R1 sama dengan 5 ditambah 2 ya. Pindahkan saja min 2-nya ke kanan, yaitu R1-nya 7 gitu ya. Jadi panjang jari-jari A ke M adalah 7 cm gitu ya. Bisa ya untuk contoh soal yang kedua. Ini intinya kita tahu rumus garis singgung persekutuan luar tuh hanya ini gitu ya. Dikurangin tandanya semuanya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Salam matematika.